سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Hadirin kaum muslimin jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan rahmat-Nya, karunia dan kebaikan-Nya kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam. Nikmat sehat dan kesempatan pada pagi hari ini kita bisa memenuhi panggilan Allah Ta'ala melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keistiqamahan kepada kita semua, dan mudah-mudahan di pagi hari ini dibukanya pintu keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, teladan kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam kita untuk beliau kelak pada yaumul akhir kita mendapatkan syafa'atul uzma. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita melanjutkan kajian kita pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan bahasan kita pada permasalahan yang terkait tentang salat berjamaah, hukum salat berjamaah. Amal mas'alatul ula, ya, adapun masalah yang pertama, wujubul jama'ati 'ala man sami'a an-nida, wajibnya berjamaah bagi orang yang mendengarkan panggilan azan. Jadi an-nida itu maksudnya adalah panggilan azan. Fa innal ulama'a ikhtalafu fiha, para ulama terjadi perselisihan atau ikhtilaf di antara mereka. Fa dhahabal jumhur ila annaha sunnatun aw fardun 'ala al-kifayah. Salat berjamaah menurut jumhur ulama, yaitu ada Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Hambali, annaha sunnatun aw fardun 'alal kifayah. Hukumnya adalah sunnah atau fardun 'alal kifayah, menjadi hukumnya fardu kifayah. Ini menurut jumhur ulama. Wa dhahabat zahiriyah, adapun pendapat Daud al-Zahiriyah atau mazhab Zahiriyah, ila anna salat al-jama'ati fardun muta'ayyinun ala kulli mukallaf.
salat berjamaah itu adalah hukumnya fardu ain bagi setiap mukallaf. Jadi ada dua mazhab menurut para ulama. Pertama adalah mazhab jumhur ulama, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali mengatakan bahwasannya hukum berjamaah itu adalah sunnah atau fardun 'alal kifayah, fardu kifayah. Sedangkan Daud al-Zahiri atau mazhabnya disebut dengan Zahiriyah, ya. Dan al-Zahiriyah ini adalah mazhab masih dalam bingkai Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Cuma memang mazhabnya tidak terlalu dipopulerkan, ya. Yang lebih populer itu adalah mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Al-Hambali. Mazhab yang kelima namanya Al-Zahiriyah, yang menjadi tokoh sentralnya adalah Imam Daud Al-Zahiri. Cuma adalah mazhab ini tidak terlalu banyak dipopulerkan, masih bingkainya di dalam konteks Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau mengatakan bahwasannya salat berjamaah itu adalah hukumnya fardu ainin. Kalau jumhur tadi mengatakan sunnah atau fardu kifayah. Wasababu fi ikhtilafihim, adapun sebab perbedaan para ulama, ta'arud mafhumil athar fi dzalika, karena perbedaan di dalam memahami dalil-dalil atau asar-asar yang bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wadhalika, yang demikian itu kata para ulama, zahiru qawli sallallahu alaihi wasallam, zahir dari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul jamaati, salat berjamaah, afdalu, lebih afdal, salat al-fardhi dibandingkan dengan salat sendiri, di 25 darajatan, yaitu 25 derajat, atau 27 darajatan, atau 27 derajat. Ini hadis yang pertama, yaitu salat berjamaah lebih afdal daripada salat munfarid atau sendiri sebanyak berapa? 25 derajat atau 27 derajat. Yakni kata para ulama, kemudian mengatakan, yakni anna salat fil jama'at min jinsil mandub ilaihi, salat berjamaah itu adalah bagian hal yang dianjurkan. Wa ka'annaha kamalun zaidun 'ala salatil wajibah, dan salat berjamaah itu menjadi kesempurnaan, ya, yang menjadi tambahan bagi salat wajib atau salat fardu. Faka'annahu qala sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan Nabi SAW bersabda, salatul jama'ati akmal min salatil munfarid. Ini dipahami oleh jumhur ulama. Coba diperhatikan kalimat yang dipakai oleh para ulama. Salatul jama'ah, salat berjamaah, akmal, lebih sempurna, min salatil munfarid, daripada salat yang sendiri. Berarti di sini jumhur memahami maksud hadis ini adalah salat berjamaah lebih utama atau lebih afdal atau lebih sempurna dibandingkan salat apa? Sendiri, ya. Wal kamal innama huwa syai'un zaidun 'ala al-ijza. Yang disebut dengan kamal, kesempurnaan itu adalah syai'un zaidun 'ala al-ijza, sesuatu tambahan yang menjadi penyempurna, tidak ada kekurangan. Maka syai'un zaidun 'ala al-ijza, sesuatu yang lebih atau tambahan dari yang wajib, maka disebut dengan al-kamal. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, wa haditsul a'ma al-masyhur, ya. Hadis seorang yang buta, ya. Sahabat ini namanya adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Ini sahabat buta, ya. Kemudian satu ketika ista'dzanahu fi takhallul an salatil jamaah. Satu ketika minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ikut salat berjamaah, li'annahu la qa'ida lahu, karena dia tidak ada orang yang menuntunnya setiap hari menuju masjid. Farafasalahu fi dzalika, kemudian di awalnya Rasul memberikan rukhsah, ya. Rukhsah itu apa? Kalau
kelonggaran ya, karena dia orang buta, dia nggak bisa melihat, kemudian nggak ada orang yang menuntunnya setiap saat ke masjid, diberikan rukhsah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tsumma qala Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian setelah beliau diberikan rukhsah, dipanggil lagi oleh Rasulullah SAW, atasma'un nida, apakah engkau mendengar azan dikumandangkan? Qala na'am. Sahabat ini mengatakan, iya ya Rasulullah. Qala la ajidu laka rukhsatan, aku tidak mendapatkan bagimu sebuah rukhsah. Nah, ini dalil yang kedua. Dan ini sepertinya agak sedikit berbeda dengan hadis yang pertama. Kalau hadis yang pertama menunjukkan keafdalan, kalau ini adalah kesannya menjadi hukumnya apa? Wajib. Hatta orang yang buta saja wajib untuk memenuhi salat berjamaah di masjid. Huwa kan nasi fi wujubiha ma'adamil udhri. Ini menjadi nas kata para ulama pada wajibnya berjamaah atau salat berjamaah ma'adamil udhri, ya, beserta tidak adanya udhur. Khabarjahu Muslim, hadis ini riwayat Imam Muslim. Wa mimma yuqawi hadha hadithu Abi Hurairah al-muttafaq ala sihhatiha, dan juga yang menguatkan hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang disepakati kesahihannya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang ada di tangannya, laqad hamamtu an amura bihatabin fayuhtabu, aku berkeinginan untuk memerintahkan orang mengumpulkan kayu bakar. Summa amura bis salat, lalu aku perintahkan mereka untuk salat. Fayu'adzanu laha, lalu dikumandangkan azan. Summa amura rajulan fayaqumun nas, aku meminta seseorang laki-laki untuk mengimami manusia. Summa ukhalifa ila rijalin fa uharriqu alaihim buyutahum, dan aku menuju laki-laki yang mereka menyelisih atau tidak menghadiri salat berjamaah, fa uharriqu alaihim buyutahum, lalu aku bakar rumah mereka. Walladzi nafsi biyadihi law ya'lamu ahadum annahu yajidu 'azman, kalau seseorang mengetahui mendapatkan satu bagian yang bagus dari bagian hewan, au mirmamataini hasanataini la syahida al-isya, dia akan menyaksikan atau menghadiri salat isya berjamaah. Nah, ini berarti kalau kita perhatikan hadis ini, kesannya adalah salat berjamaah di masjid itu adalah wajib. Sampai Rasulullah SAW mengatakan fa'uharriqu alaihim buyutahum, aku akan membakar rumah-rumah mereka yang tidak melaksanakan salat berjamaah di masjid. Dan kalau seseorang mendapatkan bagian yang bagus dari hewan atau dari daging hewan, la syahida isya, dia akan menghadiri salat isya berjamaah. Secara spesifik Rasul menyebutkan di sini keutamaan salat apa? Isya berjamaah. Bahkan di dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, kalau orang mengetahui keutamaan salat isya berjamaah dan salat subuh berjamaah, la atau huma walau habwan, dia akan mendatanginya walaupun harus dengan cara merangkak, kata Nabi. Memang ada fadilah yang menunjukkan keutamaan salat isya dan juga salat subuh berjamaah. Di hadis yang lain juga disebutkan oleh Nabi, man salat isya fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail. Jadi barang siapa yang salat isyanya berjamaah, sama seperti salat malam separuh malamnya. Wa man shalla subha fi jama'atin, siapa yang melaksanakan salat subuhnya berjamaah, faka'annama qama al-laila kullahu, seakan-akan dia setelah salat malam semalam penuh atau semalam suntuk. Ini memang ada kelebihan secara khusus salat isya dan juga salat subuh berjamaah. Wa hadits Ibnu Mas'ud wa qala fihi inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'allamana sunanal huda. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kami sunnah-sunnah yang menjadi petunjuk. Wa inna min sunanil huda, dan di antara sunnah-sunnah yang menjadi petunjuk adalah as-salatu fil masjid, itu melaksanakan salat di masjid. Ini berarti menunjukkan salat berjamaah hukumnya apa? Wajib. Wa fi ba'd riwayati, di antara riwayatnya adalah walau taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum, jika kalian meninggalkan sunnah nabi kalian, maka kalian akan meraih kesesatan.
fasalaka kullu wahidin min hadaini al-fariqaini maslakal jambi ta'wili hadithi mukhalifihi. Maka masing-masing ulama mengambil hadis sesuai yang dia pahami. Wasarfu ila Allahil hadis alladzi tamassaka bihi, dan dia memalingkannya dari zahir hadis yang dia menjadikan pegangannya. Berarti kalau jumhur ulama berdalilnya tadi dengan hadis salat berjamaah lebih afdal dibandingkan salat sendiri 25 derajat atau 27 derajat. Ini dipakai oleh jumhur. Sedangkan Imam Daud al-Zahiri atau Zahiriyah yang mengatakan salat berjamaah itu hukumnya wajib adalah dengan dalil-dalil dari Rasulullah SAW tadi. Jadi antaranya hadis seorang sahabat yang buta yang dia diperintahkan juga untuk melaksanakan salat berjamaah di masjid. Kemudian juga tadi Rasulullah SAW mengatakan di antara sunnah yang menjadi petunjuk Rasulullah SAW adalah melaksanakan salat berjamaah di masjid. Fa'amma ahlul zahir, ya, ini sekarang Daud al-Zahiri memberikan jawaban kepada jumhur, ya. Fa'innahum qalu innal mufadalah la yamna'u an taqa fil wajibat anfusiha. Yang namanya keutamaan itu tidak terhalang bisa terjadi juga pada hal yang wajib. Jadi artinya menurut Imam Daud al-Zahiri, salat berjamaah itu ala hukumnya wajib dan keutamaannya terdapat pada hal yang wajib tersebut. Jadi tidak mengartikan karena dia ada menunjukkan keutamaan mufadalah lalu kemudian salat berjamaah tidak menjadi wajib. Ini sanggahan dari Imam Daud al-Zahiri, ya. Jadi mufadalah keutamaan tadi tidak menghalangi ada pada sesuatu yang wajib. Jadi bukan berarti kalau ada keutamaan maka berarti hilang kewajibannya. Mufadalah itu kata beliau tetap bisa berlaku pada hal yang wajib. Kata beliau menjelaskan, inna salatal jamaah fi haqqi man faradu salati afdal salatun fi haqqi man saqata wujub salatil jamaah li makanil udhri. Orang yang salatnya berjamaah, ya, memiliki keutamaan daripada salat munfarid, ya, pada hak orang yang gugur padanya kewajiban salat berjamaah karena ada uzur, ya. Ada mungkin orang yang tidak bisa hadir sholat berjamaah karena uzur. Di antara uzurnya misalnya apa? Sakit misalnya, dia tidak bisa hadir sholat berjamaah. Tetapi keutamaan sholat berjamaah yang wajib itu tetap berlaku pada sholat berjamaah tersebut. Nah, ini jawaban dari Imam Daud al-Zahiri. Kalau jumhur kan mengatakan bahwasannya hadis salat berjamaah lebih afdal daripada salat munfarid 25 derajat atau 27 derajat, menunjukkan salat berjamaah itu hukumnya adalah sunnah. Oke, tadi ada sanggahan dari Imam Daud al-Zahiri. Kemudian qalu wa ala hadza fala ta'arud bainal haditsain wa ihtaju lidzalika salatul qa'id ala nafsi min salatil qa'id. Bahkan Daud al-Zahiri berpendapat menguatkan pendapat beliau, hujah beliau dengan dalil salatul qa'id, salatnya orang yang duduk, ala nisfi min salatil qa'id, mendapatkan separuh daripada salat orang yang berdiri. Karena ada hadisnya, kalau orang salatnya duduk maka pahalanya berapa, Pak? Separuh daripada orang yang berdiri. Wa amma ulaika faza'amu annahu yumkinu ay yuhmala hadithul a'ma ala nida'i yaumil jum'ah. Jumhur mengatakan hadisul a'ma itu adalah berlaku pada panggilan hari Jumat, salat Jumat. Idzalika huwa nida' alladhi yajibu 'ala man sami'a ityan ila ittifaq. Itulah panggilan yang menjadi wajib bagi setiap yang mendengarkannya untuk memenuhi panggilan berjamaah. Wa hadza fihi bu'dun. Ya, tetapi alasan ini kata para ulama sangat jauh. Jadi kalau di bawah hadis Ahmad tadi pada salat Jumat saja sangat jauh kata Imam Daud al-Zahiri. Maka kembali bahwasannya hadis Ahmad, kisah sahabat yang buta tadi itu adalah bukan hanya di salat Jumat, tetapi di salat 5 waktu, salat subuh, salat zuhur, salat asar, salat maghrib dan salat isya. Kalau jumhur beranggapan bahwasannya itu bisa saja terjadi pada salat Jumat, tetapi kata Daud al-Zahiri itu berlaku bukan hanya pada Jumat tetapi juga pada salat 5 waktu.
Wallahu a'lam, kata para ulama, ya, Allah Ta'ala yang maha mengetahui tentang apa yang menjadi ijtihad dari para ulama. Li'anna nassal hadits wa anna Abu Hurairah, bahwasanya Abu Hurairah atan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mendatangi seorang laki-laki yang buta. Faqala ya Rasulullah innahu laisa lil qaidun yaquduni ila al-masjid. Aku ini tidak memiliki orang yang bisa mengantarkan aku ke masjid. Fasa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyu rahisalahu fa yusalli fi baiti. Lalu ia meminta kepada Rasul supaya diberikan rukhsah untuk dia salat di rumahnya. Farafasalahu, ya, kemudian Rasulullah SAW pertama kali berikan rukhsah. Falamma walla, setelah dia pergi meninggalkan Nabi, da'ahu, dipanggil lagi oleh Rasul. Maka ditanya, hal tasma'un nida bis salat, apakah engkau mendengar panggilan salat? Qala na'am, dan beliau mengatakan fa'ajib, maka engkau wajib juga untuk memenuhi panggilan daripada salat tersebut. Nah, kesimpulannya para jamaah yang rajih dari pendapat para ulama di sini adalah, yaitu salat berjamaah hukumnya adalah wajib fardu kecuali bila ada uzur, ya. Ada antara uzur misalnya sakit, ya, maka hal ini dibolehkan seorang untuk tidak berjamaah masjid. Tetapi jumhur ulama yang mengatakan sunnah tadi adalah telah dijawab oleh Abu Dawud Az-Zahiri, ya, bahwasanya keutamaan itu tidak menghalangi menjadi wajibnya berjamaah. Dan tentu berjamaah di masjid ini menjadi wajib karena ada nilai syiarnya, Pak. Ya, ada nilai apa? Syiarnya. Bahkan Allah Ta'ala firmankan, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Ia memakmurkan masjid-masjidnya Allah orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada yaumul akhir. Ya, bahkan indikasi iman itu kata Rasulullah SAW adalah siapa orang yang memenuhi panggilan Allah Ta'ala salat berjamaahnya di masjid. Ya, tentu masjid ini menjadi syiar bagi kita semua, ya, terutama bagi laki-laki. Maka salat berjamaah itu adalah wajib, menjadi hukumnya wajib, ya. Tadi sudah diberikan apa namanya bantahan-bantahan oleh Imam Daud Az-Zahiri, ya. Kemudian berikutnya adalah wa amal mas'alatu tsaniyah, ya. Adapun masalah yang kedua, man dakhala ala jama'atin wa qad shalla. Bagaimana hukumnya seseorang masuk di dalam salat berjamaah padahal orang tersebut sudah menunaikan salat. Jadi ada orang yang sudah melaksanakan salat, tetapi kemudian dia masuk ke dalam masjid, di situ orang sedang melaksanakan salat berjamaah. Bagaimana hukumnya kata para ulama? Fa innal ladzi dakhala al-masjida wa qad shalla. Adapun orang yang memasuki masjid wa qad shalla, dan dia sudah melakukan salat. Nah, qad shalla ini pakai fi'il madhi, Pak. Qad shalla berarti sudah menunaikan salat. Min ahadi wajhaini, ada dua kemungkinan. Imma ayyakuna shalla munfaridan, mungkin dia salat awalnya itu dengan munfarid. Munfarid berarti salat apa? Sendiri. Wa imma ayyakuna shalla fi jama'atin, atau salat dia yang pertama itu adalah salat berjamaah. Aku ulangi sekali lagi, bagaimana hukumnya seorang yang masuk masjid dan di situ ada orang yang salat berjamaah dan orang tersebut sudah salat. Kata para ulama ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah orang tersebut melakukan salat yang pertama munfarid, salat sendiri dia. Kemudian dia ke masjid, orang berjamaah. Atau yang kedua, imma ayyakuna qad shalla fi jama'atin, atau dia sudah melaksanakan salat itu secara berjamaah. Fa in kana shalla munfaridan, kalau dia sudah salat munfarid. Munfarid tadi salat apa? Sendiri. Fa qala qaumun, maka sebagian ulama mengatakan yu'idu ma'ahum kullus salawat, maka dia boleh mengulangi seluruh salat illal maghrib, kecuali salat maghrib saja yang tidak diulangi. Misalnya orang sudah salat munfarid, salat sendiri, dia berada di waktu zuhur, dia ke masjid, di situ di masjid ditunaikan salat zuhur berjamaah, maka boleh dia ulangi salat tersebut. Atau misalnya salat asar,
Ya, dia sudah sholat munfarid sendiri, kemudian dia ke masjid, di masjid ada sholat berjamaah, boleh dia ulangi sholat untuk yang kedua kalinya. Ya, kemudian sholat isya atau sholat subuh boleh, illal maghrib, kecuali sholat apa yang tidak diulangi? Maghrib saja. Ini pendapat sebagian ulama. Wa mimman qala bihadzal qaul Malikun wa ashabuhu, yang berpendapat seperti ini adalah pendapatnya Imam Malik. Wa qala Abu Hanifah, berkata Imam Abu Hanifah, yu'idu salawata kullaha illa al-maghrib wal 'asar. Boleh dia ulangi salat untuk kedua kalinya itu, ya, kecuali salat maghrib dan salat asar. Jadi salat zuhur boleh diulangi, salat isya boleh diulangi, salat subuh boleh diulangi, kecuali salat apa Pak? Maghrib dan asar, ya, menurut Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Malik tadi mengatakan hanya maghrib saja. Kalau Imam Abu Hanifah yang tidak diulangi itu hanya maghrib dan asar. Wa qala al-Auza'i, berkata Imam al-Auza'i, illa al-maghrib was subuh, kecuali salat maghrib dan salat apa? Subuh. Berarti bisa mengulangi salat zuhur, salat asar, salat isya. Maghrib dan subuh tidak diulangi. Wa qala Abu Thawr, berkata Imam Abu Thawr, innal 'asra wal fajr, kecuali salat asar dan salat subuh. Wa qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, yu'idus salawata kulliha, boleh dia ulangi seluruh salat. Berarti di salat zuhur boleh, di salat asar boleh, di salat maghrib boleh, isya boleh, dan subuh juga boleh. Ini menurut Imam Asy-Syafi'i. Jadi pendapatnya ini ada sekitar 5 kalau tidak salah, ya. Tadi pertama menurut Imam Malik yang dikecualikan hanya maghrib, menurut Imam Abu Hanifah maghrib dan asar, kemudian menurut Imam Al-Auza'i maghrib dan subuh, menurut Abu Thawr asar dan subuh. Imam Syafi'i membolehkan, boleh diulangi seluruh semua sholat, artinya dari sholat subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Bagi orang yang sudah sholat munfarid sebelumnya lalu dia mendapati berjamaah, boleh dia ulangi sholat tersebut, ya. Karena kan bisa saja terjadi Pak, kita sudah sholat kemudian kita menemukan ada orang berjamaah, ya, maka boleh diulangi sendiri menurut Imam Syafi'i, dan itu berlaku pada semua sholat kata beliau. Wa innama ittafaqu, ya, dan sepakat para ulama ala ijab i'adati salat alaihi bil jumlah di hadits Bushr bin Muhammad an Abi. Secara umum boleh seseorang mengulangi salat bila dia sudah salat sebelumnya. Yang diriwayatkan dari ayahnya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah SAW pernah bersabda, hina dakhala al-masjid wa lam yusalli ma'ahu. Jadi sahabat ini masuk ke masjid, ya, dan dia tidak ikut sholat bersama Rasulullah SAW. Kemudian Rasul tanya, "Malaka lam tusalli ma'an nas? Alasta bi rajulin muslim?" Kenapa engkau tidak melaksanakan salat bersama orang-orang? Faqala bala ya Rasul, walakin shallaitu fi ahli. Aku sudah melakukan salat ini di rumahku, di keluargaku. Faqala sallallahu alaihi wasallam, idza jita fasalli ma'an nas wa in kunta qad sallaita. Kalau begitu kata Nabi, bila engkau datang dan engkau menemukan orang salat berjamaah, maka adalah engkau ikut salat bersama mereka. Ini kata dia umum. Orang yang sudah melaksanakan salat kemudian mendapatkan ada orang yang berjamaah, maka Rasul menganjurkan untuk ikut salat berjamaah. Ini secara umum. Tapi tadi ada rincian-rincian dari para ulama mazhab, ada yang dikecualikan, ada yang dikecualikan di maghrib, ada yang maghrib dan asar, ada maghrib dan subuh, ada asar dan subuh. Kalau Imam Syafi'i boleh diulangi pada semuanya. Fakhtalafan nasu lihtimami takhsis hadzal umum bil qiyas aw bid dalil. Kemungkinan para ulama terjadi perbedaan ini karena mentaksiskan hadis yang umum ini dengan qiyas atau dengan dalil. Kan ini hadis yang umum. Kalau hadis yang umum itu harus ada yang mengkhususkannya. Mengkhususkannya bisa dengan qiyas atau bisa dengan dalil. Paman hamalu ala umumihi, kalau dia mengatakan dia pahami seluruhnya perintah tadi secara umum, au jaba alaihi adatus salawat kulluha wa huwa madhhabus Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i dia pahami secara umum. Berarti kalau Rasul memerintahkan untuk diulangi,
berlaku pada semua sholat tanpa terkecuali. Ya, Imam Syafi'i berarti mengambil umum daripada hadis tadi. Wa amma man istasna min dzalika sholatil maghrib. Adapun ulama yang mengecualikan sholat maghrib, fa innahu khassasan bi qiyasi syabah wa huwa Malik rahimahullah taala wa dzalika annahu zama anna sholatal maghrib hiya witrun. Sholat maghrib itu kan jumlahnya witir. Witir itu ganjil ya Pak ya. Falau u'idat la asbaha sholata syafa'a laysat biwitrin. Kalau orang mengulangi kata Imam Malik, maka akan sama dengan sholat syafa', sholat yang jumlahnya genap, allati laysat biwitrin, yaitu bukan merupakan witir. Li'annaha kanat takunu bi majmu'i dzalika 6 raka'atin. Maka akan menjadi nanti berapa rakaat? 6 rakaat kata beliau. Faka'annaha kanat tantaqilu min gisa'in sholati ukhra. Maka akan berubah keadaannya dari sholat yang jumlahnya 3 menjadi jumlahnya genap, atau dari jumlah ganjil menjadi jumlah yang genap. Wa hadzal qiyas fihi dha'fun. Tapi qiyas seperti ini kata para ulama dhaif. Ya. Jadi Imam Malik mengatakan kenapa tidak diulangi sholat maghrib, karena sholat maghrib itu witir. Kalau jadi witir nanti kalau diulangi 2 kali jadi genap. Tetapi qiyas seperti kata para ulama dhaif. Ya. Li'anna salama qad fassala bainal awtar. Padahal dengan dia melakukan salat itu sudah memisahkan satu sholat witir dengan sholat yang lainnya, atau sholat yang ganjil dengan sholat ganjil lainnya. Wa tamassuk bil umumi aqwa minal istisna bi hadha naw' minal qiyas. Ya. Berpegang dengan dalil yang lebih umum itu lebih utama dibandingkan dengan mengecualikannya. Seperti Imam Malik tadi mengecualikan sholat apa? Maghrib. Baik, kemudian berikutnya wa amma Abu Hanifah. Adapun Imam Abu Hanifah, inna salat ats-tsaniyah takun laha naflan. Menurut Imam Abu Hanifah, salat yang kedua itu adalah hukumnya sunnah, tetapi yang pertama hukumnya apa? Wajib. Misalnya kalau tadi ada orang yang sudah sholat, kemudian dia ikuti berjamaah yang kedua, maka salatnya yang kedua itu kata Imam Abu Hanifah naflan, jatuhnya menjadi apa Pak? Sunnah. Ya. Jadi kalau yang dihitung pertama itu berarti yang wajib. Sama kayak orang bisa berhaji Pak. Ada orang berhaji, di haji yang pertama dia tunaikan, tapi nanti dia haji yang kedua, haji yang ketiga, dan haji seterusnya. Maka haji yang kedua dan seterusnya itu jatuhnya apa Pak? Sunnah. Yang dihitung wajib itu adalah yang pertama saja, ya, yang dia tunaikan yang pertama kali. Sama dengan orang yang sudah sholat kemudian dia ikut berjamaah, yang dihitung wajib itu adalah yang pertamanya, sedangkan yang kedua itu adalah naflan kata Imam Abu Hanifah, itu jatuh hukumnya adalah sunnah, mendapatkan pahala sunnah. Fa in a'ada al-asra qad tanaffala ba'da al-asri. Nah, kenapa beliau kecualikan sholat asar Imam Abu Hanifah? Karena ada larangan jangan melakukan sholat setelah sholat asar. Jadi itu dalil yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah, boleh mengulangi semua sholat kecuali sholat apa? Asar, karena ada larangan tidak melakukan sholat setelah sholat asar. Fasassal asra bihadzal qiyas wal maghrib bi annaha witran. Ya. Baik, jadi di taksis asar ini daripada umum tadi karena kiasan tersebut. Wa amma man farqa bainal 'asri wa subhi bidzalika fa annahu lam takhtalif. Ya. Adapun yang mengecualikan tidak boleh salat subuh dan juga tidak diulangi salat subuh dan salat asar, fa li annahu lam takhtalif al-athar fi an salati ba'da subhi. Demikian juga ulama yang mengatakan tidak diulangi pada salat subuh itu karena ada larangan tidak boleh salat setelah sholat subuh. Wa huwa qaulul Auza'i, dan itu merupakan pendapat imam daripada Al-Auza'i. Wa amma idza shalla fi jama'atin. Nah, ini tadi Pak kalau orang sholatnya sendiri. Nah, sekarang bagaimana hukumnya? Wa amma idza shalla fi jama'atin. Kalau orang itu awalnya sholat berjamaah, kemudian dia mendapatkan orang sholat berjamaah yang kedua. Kalau kasus yang pertama sholat awalnya apa Pak? Sendiri. Kalau sekarang ini adalah sholat pertamanya dia dalam keadaan berjamaah. Ya.
Fahal yu'idu fi jama'atin ukhra, apakah dia boleh mengulangi lagi pada jamaah yang kedua? Nah, kami ulangi sekali lagi Pak. Kalau kasus yang pertama tadi adalah orang yang sholatnya munfarid, awalnya munfarid, kemudian mendapatkan sholat berjamaah. Itu tadi dengan penjelasan Imam Mazhab tadi Pak, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Auza'i, kemudian juga Imam Asy-Syafi'i, ya. Kemudian Abu Thawr, itu tadi sholat awalnya itu munfarid sendiri. Nah sekarang kalau orang itu sholat awalnya berjamaah, apakah boleh dia ulangi sholat berjamaah yang kedua? Fa'aktsarul fuqaha'i, sebagian besar ahli fikih mengatakan annahu la yu'id, ya, tidak dianjurkan untuk apa? Mengulanginya. Minhum Malikun wa Abu Hanifah, di antaranya Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Wa qala ba'dhum, sebagian mereka mengatakan bal yu'id, boleh dia ulangi. Wa mimman qala bihadza Ahmad wa Daud wa Ahmad Zahir, yang berpendapat seperti adalah Imam Ahmad, Daud dan Ahlul Zahir. Wasababu fi ikhtilafihim, sebab perbedaannya adalah ada athar atau hadis dari Rasulullah, la tusalla salatun fi yaumin marrataini, janganlah melakukan salat itu 2 kali dalam 1 hari. Jadi dalam salat itu tidak boleh orang ulangi 2 kali dalam 1 harinya, ya. Ini hadis yang pertama. Wa ruwiya anhu annahu amara alladhi sallu fi jama'a yu'idu ma'al jama'ati tsaniyah. Tapi ada riwayat yang lain yang menunjukkan bahwasanya ada seorang yang pernah melaksanakan sholat berjamaah dan Rasul memintanya mengulangi lagi sholat berjamaah yang kedua. Wa aidan fa inna zahirul hadits busr yujibul i'ada ala kulli musallin idza ja'a al-masjid. Kalau kita kembali kepada hadis umum tadi yang disampaikan di awal, itu adalah wajib mengulangi sholat bila ia masuk ke dalam masjid. Misalnya orang sudah sholat, tapi begitu masuk di masjid dia temukan orang berjamaah, maka kalau kita pahami dari hadis sahabat yang mulia, hadis busr, itu adalah menunjukkan wajib dia mengulangi apa? Sholat, karena menemukan orang sholat berjamaah. Dan ini berlaku nanti misalnya para jamaah pada kita safar. Bagaimana hukumnya ada orang yang ketika dalam perjalanan safar disinggah di satu tempat, kemudian dia menemukan berjamaah. Misalnya ada orang yang safar singgah di satu tempat, maka di situ adalah orang sholat berjamaah, sedangkan yang bersangkutan ini dalam keadaan musafir. Maka para ulama mengatakan dia ikut sholat berjamaah, ya, orang-orang yang mungkin tadi, lalu dia kemudian melaksanakan sholat yang belum dia lakukan. Misalnya dia lakukan sholat zuhur dan asar, dia belum melakukan sholat zuhur dan asar, sedangkan di tempat itu adalah misalnya asar ini kata para ulama, maka dia ikut sholat berjamaah asar, kemudian berikutnya baru dia kerjakan sholat zuhur dan sholat asar jamaah takhir kalau dia jamaah takhir. Tetapi mengikuti sholat berjamaah karena ada orang berjamaah itu kata para ulama hukumnya adalah wajib, tapi pahalanya mendapatkan pahala sunnah. Ini dipahami oleh para ulama. Yujibu i'adata ala kulli musallin idza ja'a al-masjid. Bagi siapa saja dia memasuki masjid dan mendapatkan di situ sholat berjamaah, maka dia ikut berjamaah. Bisa saja pahalanya kata para ulama jatuhnya pahalanya menjadi apa? Sunnah, ya. Fa inna quwwatahu quwwatal umum wal akthar annahu idza warada al-'amala sababin khas la yaqtasir bihi 'ala sababi. Wa salatu Mu'az ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma kana yaqumu qawmuhu fi tilka shalah. Dan dalil yang menunjukkan boleh mengulanginya adalah Mu'az itu salat bersama Nabi berjamaah, kemudian dia balik ke kaumnya, ke kampungnya, dan dia menjadi imam untuk kaumnya. Berarti Mu'az lakukan salat berapa kali Pak? 2 kali. Sekali salat berjamaah bersama Nabi dan sekali salat berjamaah mengimami kaumnya. Fihi dalilun ala jawazi i'adatus salat fil jamaah. Ini yang menjadikan pegangan Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Daud Az-Zahiri, bahwasanya boleh orang mengulangi salat berjamaah. Fadhahaban nasu fi hadzal athar, ya, dan orang berpegang pada hadis-hadis ini madhhabal jami wa madhhabat tarjih, ya. Amma man dhahaba madhhab tarjih fa inna akhadha bi ummi qawli la tusalli salatin wahidan fi yawmayn marratayn, ya.
Jadi kalau orang mengambil dalil yang umum, maka dia tidak akan membolehkan untuk mengulangi sholat berjamaah. Orang yang sudah berjamaah kemudian untuk mengulangi sholatnya, kalau dia mengambil yaitu hadis haji. Tapi kalau dia mengambil hadis bil jam'i dengan menggabungkan dalil-dalil tadi, maka dipahami la tusalla salatan wahidah fi yawmin marrataini dzalika alla yusalli salatan wahidah bi'ainiha marratain ya'taqidu fi kulli wahidin minhuma annaha fardun. Yang tak boleh itu kata para ulama, kalau mengulangi salat itu dua kali dengan keyakinan masing-masing hukumnya wajib, itu yang tak boleh, Pak. Jadi misalnya ada orang salat berjamaah, kemudian dia ulangi salat berjamaah yang kedua, maka jangan dia yakini kedua-duanya adalah wajib. Berarti yang satu ini adalah wajib hukumnya, sedangkan salat berjamaah yang kedua hukumnya apa? Sunnah. Jadi tidak mungkin orang melakukan sholat wajib dua kali sekaligus, tidak mungkin. Maka kata para ulama, kalau orang mau mengambil mazhabul jami, menggabungkan dalil-dalil tadi, dia boleh mengulangi sholat berjamaah tadi, tapi dengan keyakinan sholat berjamaah yang pertama wajib, sedangkan sholat jamaah yang kedua hukumnya apa? Sunnah, bukan menjadi wajib. Kemudian ya'taqidu fi kulli wahidin minhuma nafar bal ya'taqid fi saniya annaha zaidatun 'alal fardi walakinahu ma'murun biha wa qala qaumun bal ma'na hadzal hadis huwa lil munfarid. Ya, jadi para ulama mengatakan kebolehan itu berlaku bagi hanya yang munfarid. Munfarid itu adalah orang yang salatnya apa? Sendiri. Allah yusalli rajulun munfarid salatan wahidatan bi'ainiha marrataini. Ya. Baik, kemudian berikutnya adalah al-mas'alah fil imamah. Ya. Imamah ini maksudnya adalah orang yang berhak menjadi imam. Ya. Para ulama mengatakan man huwa aula bil imamah, siapa orang yang paling utama menjadi imam. Ya. Imam dalam arti kata di sini yang mengimami salat. Ya. Walaupun imam juga artinya bisa pemimpin. Ya. Memimpin sebuah wilayah, sebuah negara, itu semua juga dengan imam. Ikhtalafu, para ulama berbeda pendapat, man aula bil imamah, siapa yang paling utama menjadi imam. Faqala Malikun, berkata Imam Malik, ya ummul qauma afqahuhum, yang menjadi imam itu adalah yang paling faqih. Faqih itu apa ya, Pak? Yang paling paham tentang ilmu agama, yang paling paham tentang syariat, itu yang lebih utama menjadi imam. Ini menurut Imam Malik. Wa qala Asy-Syafi'i wa qala Abu Hanifah wa Thawr wa Ahmad. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ya ummul qauma aqra'uhum, yang menjadi imam itu adalah yang paling bagus bacaan di antara mereka. Ya, yang paling fasih bacaannya, yang paling bagus suaranya, itu yang lebih utama menjadi apa? Imam. Kalau Imam Malik tadi mengatakan yang paling apa, Pak? Yang paling faqih, yang paling alim di antara mereka. Tapi kalau menurut jumhur adalah yang paling bagus bacaannya. Wasababu fi ikhtilafihim, adapun sebab perbedaannya adalah yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah, yang menjadi imam itu adalah yang paling paham tentang atau yang paling bagus bacaannya dengan Al-Qur'an. Fa in kanu fil qira'ati sawa'an, kalau mereka sama, fa'alamuhum bisunnah, siapa yang lebih memahami sunnah Nabi sallallahu. Fa in kanu fi sunnati sawa'an fa aqdamu hijratan, kalau mereka sama di dalam masalah memahami sunnah, maka yang paling utama berhijrah atau yang paling pertama berhijrah. Fa in kanu fil hijrati sawa'an fa aqdamu islaman, siapa yang kalau sama dalam hijrah, maka siapa yang lebih utama atau yang paling pertama menurut Islam. Wala ya'ummur rajulu ar-rajula fi sultanihi, tidak boleh seseorang menjadi imam bagi orang lain di tempat kekuasaannya. Maksudnya apa di sini, Pak? Shahibul bait lebih utama jadi imam dibandingkan tamu. Ya, Pak ya. Contoh misalnya kalau orang di satu wilayah, mungkin di situ ada Pak Camat, ada Pak Bupati dan seterusnya, yang memiliki wilayah kekuasaan itu lebih utama menjadi imam. Ya, kecuali kalau yang shahibul baitnya mempersilahkan tamu untuk menjadi imam, itu tidak ada masalah. Tetapi secara sunnahnya adalah siapa yang memiliki otoritas di sebuah wilayah, dia yang lebih utama menjadi apa? Imam. Ya.
Makanya dalam tradisi Islam sebenarnya pemimpin sebuah wilayah itu adalah dia juga menjadi pemimpin sholat, ya. Sebagaimana halnya Rasulullah SAW bukan hanya pemimpin negara, tapi juga pemimpin apa? Pemimpin umat. Itu Rasulullah SAW atau pemimpin agama, ya. Nah, jadi kalau seorang umarah dan dia juga orang yang dekat dengan agama, masya Allah, ya, ini satu hal yang luar biasa. Ya. Jadi akal lengkap kepemimpinan itu apabila pemimpin itu juga adalah dekat dengan agama atau dia paham tentang syariat. Wa huwa hadisun wala yaqudu fi baiti ala takrimati illa bi'idhin, dan orang tidak boleh duduk di rumah seseorang di tempat yang dikhususkan illa bi'iznihi, kecuali dengan izin daripada sahibul bait. Ini kan terkait tentang tentang adat bertamu di antaranya. Wa huwa haditsun muttafaq ala sihhatihi, dan ini hadisnya sahih disepakati bahwasanya oleh para ulama. Lakin ikhtalafa ulama fi mafhumihi, tapi para ulama berbeda pendapat di dalam memahami hadis-hadis tersebut. Baik, wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu dulu yang bisa kita kaji pada kesempatan hari ini. Kayak penjelasannya masih panjang tentang imamah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan pemahaman kepada kita semua, diberikan kita ilmu yang bermanfaat, dan diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mungkin sebelum kita tutup kajian tersebut, ada pertanyaan dari jemaah. Silakan kalau ada pertanyaan. Fadhal, bila ada pertanyaan, Pak. Ada pertanyaan? Silakan, Pak. Jumat itu memang harus membaca sujud sajadah apa setiap Jumat atau gimana? Baik. Jadi Rasulullah SAW kebiasaan beliau, ya, dan ini menjadi sunnah Rasulullah SAW di sholat subuh hari Jumat, beliau membaca pertama surat As-Sajdah, dan yang kedua beliau membaca surat Al-Insan, ya. Itu kebiasaan Rasulullah SAW setiap Jumat, khusus di waktu sholat subuh. Kenapa ini menjadi penting kata para ulama? Karena di situ ada perintah di dalam ayat itu, innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujadan wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Jadi apabila dibacakan ayat itu, maka setiap imam atau yang mendengarkannya melakukan sujud, namanya sujud apa? Tilawah, ya. Jadi di tengah-tengah sholat nanti imam membacakan itu ayat, innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujadan wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Kemudian imam sujudnya namanya tilawah, dan kita makmum juga ikut bersujud. Kemudian imam bangun dari sujud, melanjutkan ayatnya, kemudian ruku', i'tidal, kemudian sujud. Kemudian hikmah yang kedua kata para ulama, kenapa Rasulullah SAW menganjurkan atau membiasakan yaitu salat subuh itu membaca surat As-Sajdah? Di antara hikmahnya adalah tentang keutamaan hari Jumat sebenarnya. Jadi sehingga Jumat itu memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki pada hari-hari yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik hari di sisi Allah Ta'ala hari apa, Pak? Hari Jumat. Hari Allah Ta'ala ciptakan Adam alaihissalam, hari di mana Allah Ta'ala jadikan di situ peristiwa Yaumul Qiyamah. Maka ibadah pada hari Jumat, terutama sholat subuhnya, memiliki keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hadis yang lain lagi mengatakan, tidak ada waktu atau matahari yang terbit pada hari yang paling mulia, yaitu selain pada hari Jumat. Jadi kalau kita baca hadis-hadis tentang Jumat itu sangat banyak sekali, sehingga Rasulullah SAW memperlakukan hari Jumat itu lebih spesial dibandingkan dengan hari-hari pada umumnya. Ya, banyak fadilah-fadilah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari Jumat. Jadi itu kebiasaannya Nabi, Pak. Jadi Rasul setiap subuh di hari Jumat beliau membaca surat apa tadi? As-Sajdah. Dan di situ ada sujud namanya sujud tilawah. Ya. Baik. Silakan, Pak. Kemudian 27 derajat itu gimana? 27 derajat atau 25 derajat lah.
2 lipatan masuk derajat itu, Pak. Orang kalau sholat sendiri, mohon maaf, dia dapatnya cuma 1 derajat saja. Ini pemahaman pertama ya. Kalau dia sholat berjamaah 25 kali lipat daripada dia sholat sendiri. Kelipatan berarti ya. Nah, ini makna derajat. Ada memaknai derajat itu adalah surga itu memiliki derajat. Maka ketika dia sholat berjamaah, derajatnya juga nanti di surga lebih tinggi dibandingkan yang tidak berjamaah. Itu dipahami hadis yang kedua atau riwayat yang kedua dari para ulama. Jadi bisa dipahami derajat itu lipatannya. Artinya orang mohon maaf, kalau dia sholat sendiri, lalu ini orang berjamaah, kebaikan berjamaah itu adalah 25 kali lipat dia sholat sendiri. Padahal sholat jumlahnya rakaatnya sama dikerjakan, gerakannya juga sama, waktunya mungkin juga sama, tapi keutamaannya 25 kali lipat dibandingkan dia sholat sendiri, atau 27 kali lipat dibandingkan dia sholat sendiri. Makanya ada kisah diceritakan tentang ulama asal usulnya terdahulu. Ada seorang ulama pernah tertinggal sholat berjamaah isya berjamaah. Lalu di dalam mimpi itu didatangkan mimpi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia lagi menaiki kuda. Ya. Orang itu ada di depannya. Berapa kali dia mau coba Dia mau coba untuk kejar, ternyata nggak sampai-sampai. Nah, diriwayatkan ulama ini ketika sebelum tidurnya, karena dia tertinggal sholat isya berjamaah, dia ulangi sholat isya berjamaah 25 kali, Pak. Tapi sholat sendiri 25 kali. Satu riwayat mengatakan dia ulangi 27 kali dengan harapan mudah-mudahan mendapatkan pahala yang sama seperti sholat berjamaah. Maka didatangkan dalam mimpi itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seakan-akan ketika dia naik kuda dan di depannya ada orang-orang naik kuda, dia tidak bisa mengejarnya. Maka ketika ditafsirkan mimpi ini adalah para ulama mengatakan orang sholat munfarid sendiri, kalau toh dia kerjakan 25 kali, dia kerjakan 27 kali, tidak bisa menyamai pahala daripada orang yang berjamaah. Ini kurang lebih tafsiran daripada para ulama bahwasanya sholat berjamaah itu adalah sesuatu yang sangat diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Tidak diutur kecuali orang yang punya usul. Ya. Bayangkan sahabat tadi yang buta saja itu sampai disuruh oleh Rasulullah SAW datangin sholat berjamaah, padahal dalam keadaan apa? Buta. Dan ini memang harus kita jadikan syiar ya Pak ya, supaya masjid itu jadi makmur gitu Pak. Ya, karena kalau tidak dimotivasi dengan hal-hal yang seperti tadi, ya mungkin orang menganggap sholat jamaah itu sunnah gitu ya. Ya akhirnya orang mengabaikan untuk memakmurkan masjid. Justru para ulama menguatkan adalah yang wajib adalah sholat berjamaah bagi laki-laki hukumnya wajib, karena banyak pertimbangan-pertimbangannya Pak. Ya, memang kalau sebatas dari dalil saja tadi bisa dipahami memang ada keutamaan. Tapi kalau dilihat dari dalil-dalil yang lebih umum, ada lebih banyak lagi adalah keutamaan sholat berjamaah itu nilai hikmahnya kan banyak, ada syiarnya, ada ukhuwahnya di situ. Nah itu yang mungkin perlu kita kita kedepankan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Dari jamaah ada pertanyaan juga. Baik ada. Oh iya, chat ini ya. Baik, ini baik. Baik. Mengulangi sholat berjamaah di masjid fardu subuh misalnya, tiba-tiba ada gempa dan jamaah berhamburan termasuk imam, kemudian kondisi membaik lagi, kemudian bergeser ya. Ini agak sensitif dan topnya ini, masya Allah. Baik. Mengulangi salat berjamaah di masjid fardu subuh misalnya, tiba-tiba ada gempa dan jamaah berhamburan termasuk imam, kemudian kondisi membaik lagi dan mereka sholat jamaah lagi. Bagaimana kalau seperti itu? Tentu ini kondisi darurat namanya Pak. Ya, misalnya lagi sholat terjadi gempa, orang pada keluar berhamburan, maka dalam kondisi seperti ini adalah maka tetap wajib untuk mengulangi sholat tersebut.
ya. Jadi ini karena konteks yang namanya darurat, ya. Dan kaidah fikihnya adalah ad-daruratu tubihul mahzurat. Ya, darurat itu adalah membolehkan sesuatu yang tadinya tidak boleh, ya. Tentu menjaga jiwa itu pun juga adalah diutamakan, Pak, ya. Ya, kalau kita tahu itu membahayakan, yang kita hindari, ya. Bahkan Umar bin Khattab mengatakan berpindahlah dari satu takdir kepada takdir yang lain, ya. Baik, kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana hukum mengqadha salat wajib yang bertahun-tahun pernah ditinggalkan? Nah, ini memang ada khilaf di antara para ulama, ya. Pertama, ulama mengatakan, Imam Ahmad bin Hanbal dan sebagian ulama yang lainnya mengatakan, orang yang pernah meninggalkan kewajiban salat wajib bertahun-tahun yang lalu misalnya, maka dia cukup baginya adalah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia perbanyak salat-salat sunnahnya, ya, dia jaga amal-amal salehnya, dan itu menjadi satu penyempurna daripada kekurangan-kekurangan yang pernah dia tinggalkan sebelumnya. Dia cukup dengan taubatun nasuha. Sebagian mazhab Syafi'iyah mengatakan bahwasanya dia berkewajiban untuk mengqadha'nya sesuai dengan kemampuan yang dia miliki, ya. Dan ini sekali lagi adalah ada khilaf di antara para ulama, masing-masing ada ijtihadnya, ya. Namun yang mungkin lebih memudahkan dan meringankan adalah mazhab yang pertama, yaitu apa? Dia cukup bertaubat kepada Allah Ta'ala, kemudian dia memperbanyak ibadah-ibadah sunnahnya, dan itu menutupi kekurangan-kekurangan yang ada sebelumnya. Baik, kemudian berikutnya ada hadis, ya. Bagaimana? Habis, ya. Boleh satu lagi, Ustaz? Baik, silakan. Tadi penjelasan Pak Ustaz bahwa idealnya pemimpin itu yang bisa jadi imam. Iya. Pemimpin Khalifatul Am. Bagusnya. Ya, idealnya. Idealnya. Dia bisa jadi imam. Iya. Kalau kita kembali ke hadis tadi kan, Iya. iya. Jadi janganlah orang jadi imam di tempat kekuasaannya, Iya. kecuali dengan izinnya. Tapi ini jarang sekali. Zaman sekarang itu jarang sekali ya seperti itu. Iya, baik. Malah yang zaman kita lihat sholatnya juga tentang bentong, ya. Iya. Malah ada yang nggak sholat walaupun dia muslim, Iya. tapi dia pemimpin. Baik. Nah, baru terlihat sholat pada saat menjelang pemilihan. Iya. Nah, ketika ada kamera, itu baru tiba-tiba jadi imam. Itu Oh, iya. berlaku bukan hanya yang tertinggi, sampai yang terendah. Bukan hanya dalam skala presiden, tapi dalam skala ketua RW juga begitu. Begitu. Nah, ya kan baru terlihat di masjid menjelang pemilihan, gitu loh. Baik. Setelah itu nggak tahu apa ngambek atau apa menghilang dari masjid, Baik. gitu kan? Nah, pertanyaan saya, kita sebagai muslim itu kan meletakkan ketaatan pada pemimpin itu kan selama dia sholat. Selama dia nggak sholat, ini yang menjadi kabur, Ustaz. Apakah dia memang nggak sholat karena bodohnya dia tentang kewajiban sholat, atau dia mengingkarinya? Baik. Cuma masalahnya kan kita nggak mungkin nanya sama dia, pemimpin, menurut lu sholat itu gimana? Kan nggak mungkin kita nanya sama dia, gitu loh. Yang kita lihat dia nggak sholat. Gitu. Lihat zahirnya. Nah, apakah itu akan meruntuhkan ketaatan kita pada pemimpin? Baik, masya Allah. Memang penjelasan hadis tentang ta'at ulul amri ini ada penjelasan yang dalam para ulama. Ternyata kalau kita perhatikan, Pak, ketaatan kepada ulul amri itu berlaku ya apabila dia menjalankan memang perintah Allah, dia menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Wastanna bi sunnati nabiyyi, itu baru ketaatan kepada ulul amri. Ya, selama dia itu menjalankan apa yang menjadi perintah Allah, apa yang disunahkan Nabi SAW, disitulah ketaatan kita kepada ulul amri. Namun apabila dia keluar tadi, apalagi sampai mau meninggalkan sholat, kemudian dia mengingkari sholat, na'udzubillah misalnya, maka Allah la ta'ata, kata para ulama, tidak ada ketaatan, ya, dalam hal tersebut. Karena kenapa? Ketaatan kepada makhluk kan terikat, berbeda ketaatan kepada Allah. Ketaatan kepada Allah itu mutlak, tapi kepada makhluk itu adalah muqayyad. Kalau dia mentaati Allah Ta'ala dan Rasulnya, maka ada ketaatan. Tapi kalau tidak dia taat, apalagi mengingkari na'udzubillah, maka tidak ada ketaatan kepada ulul amri seperti ini. Dan dia namanya ulul amri itu sebenarnya adalah yang dia mengikuti syariat Allah. Itu namanya ulul amri, Pak. Jadi
perlu diluruskan ya, pemahaman ulul amri ya. Kan ada sebagian orang memahami ulul amri yang penting asal pemimpin ulul amri ya, padahal sholatnya seperti tadi Anda katakan, sholatnya dia tinggalkan, kewajiban dia tinggalkan. Itu kalau dalam siasat Islamiyah, dalam politik Islam itu tidak masuk ulul amri. Yang disebut ulul amri dalam hadis adalah apabila dia mengikuti aku, kata Rasulullah, mengikuti perintahku dan itu mengikuti Allah Subhanahu wa taala, itu baru ulul amri. Nah, sehingga sistem sekarang ini sebenarnya belum dinamakan ulul amri ya. Apalagi ada sistemnya, sistem kerajaan, sistem demokrasi dan seterusnya. Itu bukan ulul amri sebenarnya. Kita sebut pemimpin. Tapi kalau dalam siasat Islamiyah disuruh amri kalau dia adalah dia taat kepada hukum Allah, taat kepada hukum Rasulullah SAW, itu baru ulul amri. Maka ada penjelasan hadis tentang atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Siapa ulul amri sebenarnya? Apakah semua pemimpin dari kalangan RT, RW, camat, lurah, kemudian bupati sampai saya ulul amri? Kalau kita dalam itu hadisnya ternyata kalau mereka tidak taat kepada Allah dan Rasulnya bukan disebut ulul amri. Ya, pemimpin biasa, pemimpin ya adalah ya pemimpin gitu ya. Tapi ulul amri itu seperti apa? Itu ada karakternya, rupanya jelaskan para ulama. Ya, itu yang disayangkan. Makanya pemimpin yang bagus itu kalau bisa bukan hanya sebagai pemimpin wilayah, tapi dia juga adalah bisa memimpin umat untuk sholat, beribadah kepada. Berarti jadi contoh. Dan dia sholat bukan hanya untuk karena ada mau pemilihan doang. Ini berarti ada kepentingan di situ ibadahnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Yang paling atas. Oh, baik. Ustaz izin bertanya, jika sholat isya dan ditutup dengan sholat witir, apakah jika nanti bangun sholat tahajud tidak melakukan sholat witir lagi, apa sah atau tidak sah? Baik. Di sini ada dua mazhab para ulama. Apabila orang sudah sholat witir setelah sholat isya lalu dia bangun sholat tahajud, jumhur ulama mengatakan tidak perlu mengulangi witir. Ini jumhur ulama, yaitu Imam Syafi'i, Imam Hambali dan Imam Abu Hanifah mengatakan la witrani fil lail, tidak lakukan witir dua kali dalam satu malam. Yang kedua adalah menurut Imam Malik. Menurut Imam Malik mengatakan kalau orang sudah witir lalu dia bangun untuk sholat tahajud, boleh dia genapkan dulu witir yang pertama, dia ambil satu rakaat, kemudian dia sholat tahajud, kemudian nanti dia tutup sholat malam itu dengan sholat witir. Berarti rakaat yang pertama yang dilakukan sebelum tahajud adalah menggenapkan witir sebelumnya, kemudian ada sholat tahajud, kemudian baru dia akhiri atau dia tutup sholat malamnya dengan sholat witir. Cuma memang ini agak sedikit ribet yang kedua ini. Kalau pendapat yang pertama, kalau dia sudah witir di awal, nggak perlu lagi dia untuk mengulangi witir, cukup sholat tahajud saja. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita kaji pada kesempatan pagi hari ini. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.